Selanjutnya, sambutan dan pembukaan dari Ketua Tim Pembinaan Otonomi Bidang SPBE dan Kota Cerdas Kementerian Kominfo, Ibu Dwi Elfrida. Kepada Ibu Dwi Elfrida, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Ibu Direktur dan Bapak dan Ibu pejabat di Kemendagri, juga seluruh pamong desa ya yang hadir pada pagi hari ini di acara transformasi digital desa pada hari ini. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan karena ada kegiatan lain, beliau tidak bisa bersama-sama hadir dengan kita. Akan tetapi tanpa mengurangi makna, izinkan saya mewakili beliau untuk menyapa Bapak Ibu perwakilan dari desa. Di sini saya lihat pesertanya sudah ada 1.000, bahkan mudah-mudahan peserta yang tidak bisa join secara Zoom bisa mengikuti kita di live streaming YouTube. Pada pagi hari ini kami akan mensosialisasikan beberapa aplikasi yang bisa dipergunakan di tingkat desa yang sudah dibangun oleh Kementerian Kominfo dan juga yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri, yang tujuannya adalah untuk mempercepat transformasi digital dan memaksimalkan pelayanan masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara cepat hingga ke tingkat desa. Saya allow untuk share screen. Ya, oke. Nah, terdapat seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Direktur bahwa terdapat 3 hal penting yang harus ada dalam transformasi digital, yaitu adanya perubahan dari digital government. Sebenarnya term ini sudah lama kita kenal sejak 2003 yang disebut dengan e-government. Kalau dulu e-government itu masih difokuskan ke pemerintahan kota kabupaten, tapi saat ini dengan adanya program prioritas Bapak Presiden Desa Digital atau CDD, pemerintah mengharapkan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik itu bahkan dimulai dari desa. Kenapa? Bahwa suatu pemerintahan, satu negara dimulai dengan desa. Jadi kalau data yang di-mining dari desa itu sudah valid, sudah berbasis elektronik, itu akan memudahkan kita untuk mencapai yang namanya satu data Indonesia, karena awal mula data itu adalah data dari desa. Kemudian setelah transformasi di bidang pemerintahan, kita akan mentransformasi bidang ekonomi. Karena pemerintahan yang sudah berbasis elektronik, itu akan menjadi pengantar buat masyarakat untuk menjalankan perekonomiannya, untuk mempercepat roda perekonomian melalui penggunaan TIK, sehingga kita mengenal dengan istilah digital ekonomi, di mana semua, bukan semua, maksudnya di mana kebanyakan dari cara-cara berbisnis atau cara-cara melakukan usaha itu bisa menggunakan platform digital atau menggunakan teknologi informasi komunikasi. Kemudian digital society. Dengan adanya perubahan digitalisasi di pihak pemerintah, di pihak pelaku usaha, mau tidak mau itu akan merubah budaya kita, itu akan membentuk digital society, merubah budaya masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh misalnya, kalau dulu Gojek, kalau dulu masyarakat memesan ojek atau memesan kendaraan bermotor di pangkalan tertentu, sekarang itu bisa memesan ojek atau Grabcar atau Gokar itu lewat aplikasi, hanya menunggu di rumah. Itu tentunya merubah budaya masyarakat yang tadinya budaya tawar-menawar di pangkalan itu menjadi budaya yang hanya memesan lewat aplikasi.
banyak hal yang akan berubah di sana, berubah tentang bagaimana masyarakat itu memanage waktu tentunya ketika memesan moda transportasi tersebut. Atau misalnya dengan adanya marketplace online yang tadinya kita tawar-menawar di toko, tawar-menawar di pasar, itu akan merubah budaya masyarakat ketika mereka harus memesan sesuatu lewat platform online, tawar-menawar juga bisa dilakukan online, tinggal duduk di rumah dan menunggu barang datang. Demikian juga dengan perubahan sistem administrasi di pemerintah dengan menggunakan TIK akan merubah budaya masyarakat itu sendiri. Contoh, ketika misalnya memesan meminta untuk surat keterangan lahir atau surat keterangan meninggal atau surat pindah yang antri gitu ya, minta antrian atau untuk minta tanda tangan Pak Lurah atau Pak Kades gitu ya kan. Nah, sekarang bisa dilakukan dengan online, bisa diajukan dengan online oleh masyarakat. Tentunya itu bisa merubah budaya masyarakat, bagaimana juga masyarakat berinteraksi dengan masyarakat. Nah, transformasi seperti ini ketika kita memperlengkapi pekerjaan pemerintah diperlengkapi dengan TIK, pelaku usaha juga dengan TIK, juga masyarakat diliterasi untuk lebih terbiasa menggunakan TIK tersebut, secara keseluruhan akan mentransformasi sebuah society. Nah, kemudian transformasi digital desa dengan ya tadi seperti saya bilang perubahan budaya, perubahan mindset terhadap pemerintah, juga kita harapkan bahwa dengan memaksimalkan penggunaan TIK ini, branding desa, bahwa desa itu adalah desa yang cakep, desa yang cepat pelayanannya, desa yang maju modern dengan penggunaan TIK, tanpa meninggalkan nilai-nilai culture yang ada di setiap desanya. Next. Nah, desa digital sejak 2019 ini menjadi salah satu program prioritas Bapak Presiden di periode kedua beliau memimpin sebagai presiden kita. Beliau mencanangkan program desa digital yang menjadi program prioritas di mana kami Kementerian Kominfo juga didorong untuk memaksimalkan pemerintahan desa yang berbasis TIK melalui penggunaan apakah itu penyediaan jaringan sampai di tingkat desa yang tadinya indikatornya kepada bakti adalah kabupaten kota tertinggal itu menjadi desa tertinggal sehingga cakupannya lebih luas dalam melengkapi desa-desa dalam memenuhi kebutuhan jaringan atau frekuensi. Kemudian juga bukan hanya penyediaan infrastrukturnya, tapi peningkatan literasi masyarakatnya juga perlu. Hal yang kami hadapi, yang dihadapi oleh Kominfo adalah ketika pemanfaatan infrastruktur TIK, apakah itu tower yang dibangun oleh Kominfo, pemanfaatannya belum maksimal karena ternyata tingkat literasi masyarakatnya dalam menggunakan jaringan atau koneksi internet tersebut juga masih rendah, sehingga tingkat ketergantungan atau dependensi masyarakat terhadap penggunaan internet di banyak desa itu masih tergolong rendah, sehingga sedikit ada gap yang begitu besar antara ketersediaan frekuensi dengan ketergantungan masyarakat terhadap jaringan internet itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanannya sehari-hari itu harus memperlengkapi dirinya dengan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, sehingga masyarakat juga bisa meningkatkan penggunaan internetnya melalui akses terhadap layanan-layanan pemerintah. Demikian juga dengan meningkatkan kualitas informasi yang ada di website-website desa. Nah, penggunaan peningkatan dependensi atau ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan jaringan internet ini harus tetap didorong sehingga semakin banyak provider telekomunikasi yang akan masuk ke wilayah-wilayah terpencil Indonesia, karena memang buat provider telekomunikasi ini yang biasanya indikatornya adalah jumlah masyarakat, biasanya adalah jumlah masyarakat,
yang memakai, berapa tinggi tingkat pemakaian masyarakat terhadap jaringan internet tersebut. Nah, ini memang tidak bisa disangkal bahwa walaupun Kementerian Kominfo hadir dalam membangunkan infrastruktur towernya, tapi tetap masyarakat kan secara mandiri membeli kuota datanya. Nah, supaya pemanfaatan kuota data ini maksimal, supaya ketergantungan masyarakat juga, kebutuhan masyarakat terhadap kuota internet itu juga meningkat, kita butuh meningkatkan literasi masyarakatnya, ya apakah itu lewat menyelenggarakan pelayanan pemerintah berbasis elektronik, apakah itu meningkatkan literasi ekonomi kepada masyarakat yang berbasis elektronik. Nah, kami juga tadi beberapa regulasi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur. Kami Kementerian Kominfo bersama-sama dengan Kementerian Kemendagri sudah mempersiapkan regulasi yang akan mendukung pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik, dan di sisi infrastruktur ada Bakti yang bagian dari Kementerian Kominfo juga bekerja sangat keras dalam memperbanyak tower-tower telekomunikasi, sehingga walaupun provider tidak hadir di sana dalam membangunkan infrastruktur towernya, bisa di pemerintah hadir di sana. Akan tetapi itu saja tidak cukup, karena tower tanpa jaringan internet yang harus dibeli oleh masyarakat sendiri lewat provider internetnya, itu tidak akan cukup. Jadi pembangunan tower oleh Kominfo harus diikuti dengan minat masyarakat dalam membeli kuota data, sehingga pembangunan tower itu pun bisa berfungsi secara maksimal. Nah, untuk masyarakat meningkat minatnya dalam menambah pembelian kuota data adalah menambah literasi mereka, menambah ketergantungan mereka dalam memakai layanan masyarakat, layanan pemerintah yang berbasis elektronik. Nah, kemudian ketika pemerintahan desanya sudah didukung dengan infrastruktur tadi, ya bekerja sama dengan pihak swasta, tentunya kita membutuhkan yang namanya sumber daya manusia berkualitas. Nah, acara pagi hari ini kami membantu Bapak Ibu operator desa, mungkin bagi Bapak-bapak kepala desa, Bapak Ibu kepala desa yang saat ini operator desanya belum join, tolong diminta join, karena setelah pembukaan kami akan memberikan bimbingan teknis cara penggunaan beberapa aplikasi. Hari ini kami akan mengajarkan tentang menggunakan aplikasi sistem informasi desa dan kawasan dan website desa. Besok kita belajar tentang bagaimana menggunakan aplikasi sistem keuangan desa dan aplikasi profil desa dan kelurahan yang diampu oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, kemudian ketika kita meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, kita akan mencetak pemimpin-pemimpin yang melek IT, yang bisa mempergunakan teknologi informasi dan komunikasi tersebut untuk dampak yang lebih luas kepada masyarakat, untuk mempercepat kinerja pemerintahan itu sendiri, sehingga dan memperluas dampaknya kepada masyarakat, sehingga jumlah masyarakat yang mendapatkan dampak positif dari pelayanan masyarakat itu bertambah. Nah, penyediaan dukungan Direktorat Laib Kominfo melalui aplikasi ini adalah kami memberikan aplikasi ini secara gratis, termasuk juga bimbingan teknisnya atau pelatihannya. Kemudian Bapak Ibu di tingkat desa tidak perlu lagi membeli server sendiri-sendiri, karena ketika Bapak Ibu memakai aplikasi kami, maka Bapak Ibu secara otomatis menyimpan data masyarakatnya di pusat data nasional, PDN, Pusat Data Nasional, yang memang Kementerian Kominfo ditunjuk untuk menyelenggarakan Pusat Data Nasional bagi seluruh instansi di Indonesia. Kemudian Bapak Ibu juga mendapatkan layanan nama domain website desa.id. Nanti akan diajarkan kepada Bapak Ibu bagaimana membuat website desa. Buat Bapak Ibu yang saat ini mungkin sudah punya website tapi nama websitenya masih .com atau .id ya, .id. Nah, sekarang kita melalui aturan terbaru sudah ditetapkan bahwa nama domain desa itu adalah desa.id. Misalnya Desa Sukaraja, sukarajadesa.id, atau Sukamaju desa.id.
Nah, jika Bapak Ibu belum punya website, pada hari ini kami akan mengajarkan bagaimana cara membuat website dan sekaligus mendaftarkan nama domainnya. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah mempunyai website tapi masih memakai nama domain yang berbeda dari desa.id, nanti bisa ditanyakan pada pengajarnya bagaimana untuk berpindah ke nama domain desa.id. Itu saja dari kami, itu secara garis besar apa yang akan kami ajarkan pada hari pertama. Ingat Bapak Ibu, hari pertama ini kami memang fokus mengajarkan sistem informasi desa dan kawasan dan website desa, dan besok hari dengan kehadiran dan antusias yang sama, kami mohon juga kehadirannya untuk menghadiri bimbingan dan teknis untuk Prodeskel dan Siskerdes. Dari saya demikian. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan sedikit sosialisasi tentang apa itu aplikasi Sideka NG dan website desa, dan kemudian setelah sedikit sosialisasi akan dilanjutkan dengan praktek teknis bagaimana menggunakan aplikasi Sideka dan website ID. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.